Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara, mari kita lanjutkan pengajian kita dengan membaca ayat 94 dari surah Al-Baqarah. Ayat 94 dari surah Al-Baqarah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu, ya. Untuk barokahnya kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lahum in kanat lakumud darul akhiratu ay al jannatu indallahi khassatan min dunin nasi kama za'amtum fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Ta'allaqa bitamannaw asyartani ala annal awwala qaidun fi tsani ay in sadaqtum fi za'mikum annaha lakum wa min kanat lahu yu'thiruha wal mawsulu ilaiha al mautu fatamannawhu wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim min kufrihim bin nabiyyi al mustalzimi likadzbihim wallahu alimum bizzalimin al kafirina fayujazihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qal radhiyallahu ankum ajma'in. Qul lahum. Qul fi'lu amrin. Asal kata qala yaqulu qul. Katakanlah lahum kepada mereka. Mereka siapa? Mereka orang al-Yahud, orang-orang Yahudi, baik zaman Nabi Allah Musa ataupun pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kanat lakumud darul akhiratu, jika kamu betul-betul mengharapkan hari akhirat, yakni surga, indallahi khalisatan, di sisi Allah dengan cara yang murni, cara yang bersih, khassatan, merasa khusus buat kamu hari akhirat, maknanya surga, min dunin nasi, bukan manusia yang lain, kama za'amtum, sebagaimana engkau sangka, kau perkirakan, fatamannawul mauta, maka hendaklah kamu mengharapkan mati, in kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan ta'allaqa bitamannaw asyartani. Fi'il mudhari, kata tamannaw itu berhubungan dengan dua syarat. Ta'allaqa berhubungan
Jadi kata harapan, tamannau itu harapan, berhubungan dengan dua syarat. Ala annal awwala qaidun fi tsani. Bahwasanya satu dengan yang kedua, dengan yang lainnya, yang dua syarat itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Ai in sadaqtum fi za'mikum, jika kamu benar pada sangkaanmu, annaha lakum ay annal jannata lakum, bahwasanya surga di akhirat nanti hanya untuk kamu. Kanat lahu yu'tiruha wal muwassilu ilaiha al mautu fatamannahu. Seharusnya kita lebih mementingkan, dia lebih mementingkan yang namanya al maut. Tapi mereka tidak akan mau mati. Walayyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Dan mereka tidak sekali-kali mengharapkan satu kematian bima qaddamat ay bi kufrihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Wallahu alimum bidzalimin, sungguhnya Allah Maha mengetahui dengan kezaliman mereka. Al-kafirina bijazihim, dengan keingkaran mereka, dan pasti mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara, sabaqat ayatani, pada terdahulu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisi orang-orang Yahudi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan At-Taurat, yaitu hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat bagi Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Tetapi walam yu'minu, mereka tidak beriman dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal ya'budunal ajla, bahkan mereka menyembah kepada berhala, dan berhala lebih menyatu di hati mereka daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih meresap percaya kepada al-ijla, kepada anak sapi, bahwa itu adalah Tuhan mereka, ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa usyribu fi qulubihimul ijla, dan bercampur yang namanya percaya kepada al-ijla, anak sapi itu, di dalam hati mereka bagaikan air bercampur dengan satu zat. Contohnya air, ini air biasa putih campur dengan teh berubah menjadi merah. Ini nggak bisa dirubah air ini, menyatu antara teh dengan air. Nah, keimanan orang-orang Yahudi pada anak sapi, percaya kepada anak sapi seperti itu, nggak bisa dipisahkan. Walaupun dia sudah berjanji, mau percaya kepada Allah, mau melaksanakan kitab Taurat, tapi dua hal itu tidak dilaksanakan. Malah mereka bilang, qalu sami'na wa asaina. Kami dengar itu semuanya, kami tahu semuanya itu, tetapi wa asaina, kami tidak patuhi. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'na apa? Wa ata'na. Umat Nabi, kalau Nabi memberikan tahu sesuatu terhadap perintah atau larangan, qalu sami'na wa ata'na,
Kami dengar dan kami patuhi. Orang Yahudi tidak. Qalu sami'na wa asaina. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka percaya kepada Allah, mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa melalui kitab Taurat, setelah Nabi Musa tidak ada, di mana mereka diperintahkan untuk beriman nanti jika telah datang seorang Rasul yang namanya Muhammad, lahir negeri Arab, dari bangsa Arab, maka percayailah dia. Mereka qalu sami'na wa asaina. Mereka tahu, mereka dengar, tapi mereka ingkari semuanya itu. Nah, kemudian ayat berikutnya, supaya Nabi memperingatkan kepada orang Yahudi yang ada di zaman Nabi ketika itu, apakah itu Banu Qainuqa, Banu Nadir, atau juga kepada Yahudi yang ada sekarang. Kenapa? Karena mereka merasa umat yang paling istimewa. Nahnu ahibbaullah. Orang Yahudi beranggapan dia adalah kekasihnya Allah. Kenapa? Karena Rasul-Rasul itu banyak diturunkan berdasarkan keturunan dari orang-orang Yahudi. Ya, dihitung Nabi yang berasal dari bangsa Arab cuma 5 orang. Selain ini dari orang Yahudi. Sampai terakhir Nabi Isa alaihi salam. Dari mulai Ismail punya anak, Ibrahim punya anak, Ishak, ya. Kemudian satu lagi Ismail. Ishak punya anak terus, Yakub, Yusuf, Ayub terus sampai keturunan Nabi Isa alaihissalam min Bani Israel. Karena itu mereka manja. Mereka merasa dirinya paling baik. Mereka merasa dirinya paling hebat. Karena merasa paling hebat, dianjurkan untuk beriman kepada Nabi yang dari bangsa Arab itu, lam yu'minu. Mereka tidak mau beriman. Karena takabur, karena hasud, karena takut kedudukannya akan jatuh. Namanya takabur, sombong. Jadi takabur itu, kesombongan itu tidak hanya karena harta. Ya, jadi takabur tidak hanya didasari karena harta. Ada takabur karena harta. Orang dulunya naik sepeda, sekarang naik motor. Sudah ada rasa sombong itu. Kadang-kadang dengan orang yang naik sepeda itu dihina. Tahun gini hari masih naik sepeda aja. Mending begitu. Kadang-kadang karena kita tukang layangan ya. Tahun gini hari masih gulung benang aja. Orang naik sepeda dianggap gulung benang. Itu udah sombong. Baru naik motor. Apalagi sudah pindah dari naik motor naik apa? Mobil. Udah berubah lagi itu sombongnya. Ini sombong karena harta. Baru yang contoh yang paling mudah, yang paling gampang. Dari naik sepeda, dari jalan kaki, naik sepeda, sepeda, naik motor, kemudian naik mobil. Sudah berubah. Karena sombong. Lalu, karena ilmu. Ada nggak orang sombong karena ilmu? Banyak. Karena merasa dirinya alim, lebih tahu. Kenapa saya ikutin dia? Dia kan anak baru kemarin. Itu. Jadi begini, baru kemarin. Dan si yang baru kemarin itu ilmunya lebih tinggi. Nah, dia yang mengatakan demikian timbul takabur.
Atau sebaliknya, orang yang berilmu itu makin sombong terus, merasa jaya, merasa hebat. Tuh, saya dihormati di sini, dihormati lagi, kemudian timbul takabur. Akan ada. Karena kekuasaan, merasa dia yang paling berkuasa di dunia ini. Contohnya, nggak usah jauh-jauh, Fir'aun. Fir'aun pernah bilang, Ana rabbukumul a'la. Ini Tuhanmu yang paling tinggi. Sombong, nepuk dada. Kemudian zaman Nabi Ibrahim, ada raja yang merasa hebat. Siapa namanya? Namrud. Kemudian jabat yang merasa bangga, merasa hebat dengan kedudukannya. Contohnya yaitu dalam zaman kerajaan Fir'aun disebutkan orang kaya, namanya siapa itu yang dulunya miskin jadi orang kaya, Sa'labah. Sampai Nabi Musa memerintahkan supaya dia Sa'labah mengeluarkan zakatnya, nggak dihiraukan. Haman, ya, menteri dari kerajaan Fir'aun, ya, dia penguasa, jabat, sombong. Orang dari RT kepilih jadi RW, bisa berlaku dia. Tuh gue dari RT dipilih jadi apaan? Dari RW naik lagi LKM LMK. Timbul sombong. Jadi lurah pemilihan lagi. Kalau di sini kan nggak ada pemilihan, langsung diangkat ya. Naik lagi jadi wali kota. Terus timbul sombong. Karena kesombongannya nggak mau dengar nasihat dari ulama, nggak mau dengar nasihat dari kiai, malah dianggap kiai ulama itu penghambat dari kemajuannya. Naudzubillah. Nah ini katanya orang-orang Yahudi zaman dulu seperti itu, nggak mau dia beriman. Karena kalau dipikir-pikir kan sudah saya bilang, orang Yahudi dengan orang Arab kan saudara sebetulnya. Ya, saudara kan Jamal ya. Kenapa? Karena kan Nabi Allah Ibrahim punya anak dua. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Ya kan? Cuman Ismail dari ibunya yang namanya Hajar. Kemudian Ishak ibunya namanya Siti Sarah. Cuma memang lahirnya lebih dulu siapa? Ismail. Justru kehadiran Ismail itu karena dambaan dari Nabi Allah Ibrahim yang diizinkan oleh Siti Sarah supaya menikah dengan Siti Hajar. Akhirnya Allah karuniai anak. Ketika umur 11 atau 12 tahun Allah uji Nabi Ibrahim. Anni adbahuka panzur madza taro. Ya kata Nabi Ibrahim sama Ismail anakku, Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu. Panzur madza taro. Bagaimana menurut pendapatmu? Ya dengan tegas anak ini berbilang, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Silakan perbuat hai ayahku. Semoga aku termasuk orang yang sabar. Ketika akan dikorbankan di Jabal Kurban di Mina itu, ya, dekat Masjid Khaif, atas itu ada jabal namanya Jabal Kurban. Akhirnya diganti wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian ditebuslah Nabi Ismail dengan seekor kambing kibas yang besar. Nah, Bapak itu Nabi Ibrahim punya anak Ismail, yang Nabi Ismail nikah dengan salah seorang wanita dari suku Jurhum. Suku Jurhum itu suku yang asli di Arab, melahirkan keturunan Arab dari Ismail terus sampai Adnan, Abdul Muttalib, terus ke bawah sampai Abdullah. Abdullah melahirkan seorang laki-laki namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Ishak lahirkan Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib gitu ya. Dari Yahudi semua. Jadi hakikatnya dua saudara.
Cuman lain apa? Lain ibu. Yang satu ibunya Siti Sarah, yang satu ibunya Hajar. Jadi nggak usah heran kalau ada sekarang dua saudara suka berantem karena soal apaan? Soal harta, soal warisan. Kalau warisannya utang, nggak ada yang berantem. Ya, Salim ya. Tapi kalau warisannya tinggalin banyak harta, ini makanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna apa itu doa terakhir dari surat Majazah, jangan jadikan la tahrimna ajrahum la taftinna ba'dahum, jangan jadikan fitnah kematian seseorang. Jadi kalau ada orang kaya meninggal, jangan sampai kematiannya menjadi fitnah. Gimana fitnahnya? Ini hartanya pada direbutin. Saudara, bapaknya bilang begini, Allah, kamu tinggal di tanahku, di rumahku, kamu naik mobil kendaraanku, sekarang kamu berebut. Kalau dia tahu, bapaknya menjerit, menangis. Nah itu memang ditinggalin salah, nggak ditinggalin, nggak punya harta, dia minta-minta, salah juga. Ditinggalin kebanyakan, dia berantem. Bagusnya gimana Ustaz? Jadi diaturlah semasa keduanya hidup, atur. Nih Kang Ujang bagiannya di sini. Ini di sini. Sama jumlahnya. Sehingga ketika orang tuanya nggak ada, sudah. Nah, paling yang ada yang sisanya yang ditempati. Nah, ini ya silakan ditempatin. Jual bagi sekian, selesai. Ini Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi ini jangan sampai demikian. In kanat lakum darul akhiratu ayil jannah. Kalau kamu mengatakan bahwa akhirat, yakni surga, itu hanya untuk kamu, khalisatan min dunin nas, betul-betul surga itu untuk mereka karena mereka merasa ahibbaullah, mereka merasa kecintaan Allah, sayang Allah, kekasih Allah, bukan kepada yang lainnya. Kata Allah, fatamannaul mauta, coba kamu mengharapkan kematian. Coba minta mati. Kalau kamu mau surga. Kan ad-darul akhirah yakni al-jannah. Darul akhirat maknanya surga. Jadi kata Allah, kalau kamu mengharapkan surga, kan ada dua syaratnya itu. Harapkan surga, syarat yang kedua nggak bisa terpisahkan itu, yaitu al-maut. Nah, orang meninggal, kematian merupakan syarat untuk mendapatkan apa? Surga. Mereka enggak. Mereka maunya hidup selamanya. Tapi kepengen surga. Karena syaratnya surga itu adalah al-maut. Di dunia ini enggak ada surga. Yang ada surga di akhirat nanti. Syarat untuk mendapatkan surga di akhirat nanti yaitu al-maut. Kayaknya orang dulu kalau lagi ngarak pengantin suka dibacakan satu syair itu. Al-mautu babun wan nasu dakhilun gitu ya. Sebenarnya kan jangan bacain itu. Kalau nas. Jadi semua manusia bakal mati dan manusia bakal masuk di situ. Pengantin kalau dia tahu artinya, dia kagak jadi pengantin. Al-babu mautun wan nasu dakhilun. Mati itu adalah suatu ketetapan yang pasti dan manusia bakal mati semuanya. Dulu orang dulu ya, kalau sekarang kan nggak pakai begitu. Dulu kalau di Betawi kan kalau sore ya pakai dipertemukan itu. Kita bahasanya diderekin itu. Kita masih nonton, masih ngeliat dulu ya. Nah ini bapak katanya di sini bahwa kata tamannaul mauta itu mempunyai dua syarat. Antara syarat pertama dan kedua itu tidak bisa terpisahkan. Apa? Antara darul akhirah surga dengan kematian nggak bisa dipisahkan.
Ini orang mau dapat surga harus apa? Mati. Tapi wala yatamannahu abadan. Mereka nggak akan mau mati, tapi mau surga. Namanya merindukan pungguk apa ya gitu ya. Dia ngarepin ini merindukan pungguk ya, nggak akan dapat. Nah, jalan menuju yang namanya surga itu ada syaratnya. Untuk kita kaum muslimin diajarkan oleh Nabi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuju satu jalanan tempat mencari ilmu, dia pergi, sama halnya dia menuju surganya Allah. Jadi kita ini sekarang lagi menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena menuju surga kadang-kadang berat ujiannya. Tapi memang kalau kita ngaji karena menuju surga pahit. Nabi udah bilang, jalan menuju surga itu pahit. Benar-benar pahit Pak Bapak. Kadang-kadang subuh malam Sabtu pagi, Pak pengen olahraga, ada pengajian. Kan olahraga bisa setelah ngaji. Bisa nggak? Berat bener rasanya itu ya. Jadi nah ini jalan menuju ke surga. Fatamannawul mauta, coba kamu ngarepin mati. Kita boleh nggak minta mati? Boleh. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma in kanal mautu khairan li fatawaffani. Kalau kita ngadepin satu persoalan, sudah berusaha semaksimal mungkin, capek kita ya Allah, kalau memang mati lebih baik buat kami, matikanlah aku. Kanatil hayatu khairan li, kalau memang hidup ini lebih baik buat aku, ya hidupkan aku Pak ini. Boleh begitu? Nggak boleh putus asa kemudian bunuh diri. Punya utang banyak, ya. Kondisi lagi seperti ini. Supaya selesai, orang nggak nuntut-nuntut, udah bunuh diri aja. Itu bukan berarti lebih mudah berikutnya lebih susah. Kalau di dunia orang punya hutang, kemudian pada akhirnya dia maafkan, bebas nggak? Kalau nggak dimaafkan, emang dituntut di akhirat. Nah kalau di dunia masih bisa berusaha, tapi kalau di akhirat dia minta sama kita. Ternyata karena hutang kita itu bukan seorang dua orang, banyak yang kita perbuat kepada mereka. Satu orang dengan ibadah kita lunas, orang lain nuntut lagi nih, satu lagi nuntut lagi. Akhirnya kata Allah bilang malaikat, si Anu masih ada ibadahnya gak kebaikannya. Habis ya Rasulullah, habis ya Allah. Lalu kalau begitu gini deh, kan yang dia berhutang tuh, si Anu yang dia punya hutang itu banyak kejahatannya enggak, banyak kesalahannya. Udah tambahin sama dia. Tambahin lagi. Datang lagi, tambahin lagi. Makin berat. Kalau di dunia masih kita bisa minta bantuan, pertolongan, ya. Kalau di akhirat, auzubillah, summa na'udzubillah, ya. Berat sekali katanya gitu. Fataman laul mauta in kuntum shadiqin. Coba minta mati. Nah mereka nggak mau, tapi ngarepin surga. Syarat masuk surga itu harus apa? Mati. Karena di dunia ini nggak ada surga. Walaupun itu hotel indah, bagus, harganya mahal, 1 malam 5 juta, mahal, itu sebentar. Pasti ada WC-nya, ada toiletnya. Di akhirat nggak ada toiletnya. Karena orang makan banyak gak ingin buang air, gak sakit perut, gak ingin buang air kecil, sudah. Ada orang gemuk gak Ustadz? Enggak. Di surga gak ada yang gemuk. Di surga badannya semua bagus-bagus, ramping-ramping. Walaupun dia makan banyak. Di sini kalau dia makan banyak malam, habis makan tidur, insya Allah. Insya Allah. Pak Ustadz makan begitu ya.
Padahal saya nggak makan banyak-banyak. Makan sesuap-sesuap. Tapi ya Allah, udah diapain aja begini-begini juga, ajarin dah gitu akhirnya. Udah laku ini gitu akhirnya. Bapak-bapak, teman daul mauta. Jadi orang-orang Yahudi kalau merasa dirinya kekasih dari Allah, kemudian surga buat dia dan neraka nggak akan menyentuh dia, lantas tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Katanya mereka nggak disentuh oleh neraka. Nah kalau begitu, coba kata Allah, fatamannaul mauta, kamu mengharapkan mati. Lalu mereka nggak ada yang mau, wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka nggak akan mengharapkan kematian. Kenapa? Karena mereka ya takut bima qaddamat aydihim, dengan kesalahan-kesalahan mereka, dengan dosa-dosa mereka. Disuruh beriman sama Allah, nggak beriman sama Allah, atau dicampur keimanannya dengan beriman kepada yang namanya anak sapi. Anak sapi lebih menyatu di hatinya daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan untuk mengamalkan kitab Taurat, mereka tidak mengamalkannya. In kuntum shadiqin, kalau memang betul-betul kamu beriman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim min kufrihim bin nabiyyi. Jadi mereka tidak akan mau mati selama-lamanya. Kenapa? Takut dengan sebab kekufuran mereka dengan nabi yang datang berikutnya, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alimun bizzalimin al-kafirina fayujazihim. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Kenapa dikatakan alimun bizzalimin? Karena orang-orang kafir itu termasuk zalim. Orang yang musyrik itu termasuk zalim. Kenapa zalim? Karena dia beriman bukan kepada sesuatu yang mestinya dia imani. Dia yang jadikan Allah, kenapa dia beriman kepada sapi? Dia yang jadikan Allah, kenapa dia menyembah berhala? Kenapa dia menyembah pohonan? Kenapa dia menyembah ini? Kenapa dia menyembah itu? Bukan Allah yang disembah. Padahal yang menjadikan semuanya itu adalah Allah. Karena itu mereka termasuk dikatakan orang yang zalim. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu merupakan zalim yang amat sangat besar. Nah, untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beriman kepada Allah, betul-betul iman yang khalis, yang khasa, betul-betul beriman sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan patuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Kalau yang wajib, yang fardu ain, mau enggak mau mesti kita laksanakan. Mungkin kewajiban-kewajiban lain yang memang belum kita mampu, kalau memang umpamanya ada semacam haji, Allah sudah bilang man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Nah, kalau sholat nggak ada kata bagi yang mampu, belajar nggak ada bagi kata yang mampu. Jadi ini suatu kewajiban buat kita laksanakan semaksimal mungkin. Fa insyaallah Allah berikan taufik dan hidayat buat kita, sehingga Allah berikan kesehatan dan dapat hadir dalam kesempatan berbagai macam taklim, baik di masjid kita ataupun di tempat yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama, dan insyaallah kita lanjutkan nanti. Wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Kita akan lihat, akan kita jumpai siapa orang yang paling tomak, paling serakah di antara manusia-manusia, masih terkait dengan ayat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama, panjang umur, sehat walafiat. Mari kita baca doa sebagaimana biasa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a putri unsa wa dzakar hum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzukil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nakhdha bihil khaira wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un
وأقرها بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة لخمسة عتبي بها نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.